حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا رحمكم الله. Meluruskan dapatkan penuh hisab di depan yang kosong sebelum membaca baru. Separuh mulia di tengah, tangan kanan kaki seimbang. Alat komunikasi mohon dinonaktifkan demi kenyamanan berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين. اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين من القوم الغاصبين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha a'marana ila syahr Ramadan walladzi sahha jasadana wa tawwala a'marana wa hadana siratal mustaqim. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita pasti menginginkan agar Allah mencintai kita. Karena kalau Allah mencintai kita, maka pasti Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Orang yang dicintai pasti akan diberikan segalanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak mencintainya, maksud saya makhluk-makhluk sedunia, masih banyak yang tidak mencintai Allah, tapi Allah tetap mencintai seluruh makhluknya. Buktinya apa? Buktinya makhluk-makhluk itu diciptakan tanpa alasan kenapa harus diciptakan. Kita berada di muka bumi ini tidak ada satu alasan kenapa harus ada. Apakah bumi ini memerlukan kehadiran kita, atau tanpa kita pun bumi akan tetap bumi seperti ini? Lalu apa makna makhluk ini, kita ini yang kecil ini, dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Apa peran makhluk kecil ini di hadapan kebesaran ciptaan Allah, makhluk-makhluk besar yang lain? Rasanya sangat naif ketika kita tercipta lalu kita tidak cinta kepada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena kebutuhannya, menciptakan kita manusia bukan karena keterpaksaan. Tidak ada. Apa dasar Allah menciptakan kita semua, makhluk semua, hanya satu, yaitu karena rahmatnya, karena kasih sayang. Sayang saja kepada kita, agar kita bisa menikmati apa makna hidup. Tanpa ada di muka bumi, apalah artinya bahagia, apalah artinya susah, apa artinya penderitaan, apa artinya kebahagiaan, apa artinya lezatnya makanan, apa artinya dinginnya udara kalau kita tidak ada. Jadi ini semua hanya karena sayang Allah. Itulah yang Allah ungkapkan pada surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. 4 ayat ini saja sudah bisa menjawab kenapa Allah menciptakan kita. Lalu kenapa Allah memberikan bimbingan hidup pada kita? Apakah rugi kalau Allah tidak memberikan bimbingan hidup kepada kita? Apakah untung Allah memberikan bimbingan hidup kepada kita? Apakah rugi kalau kita mengikuti bimbingan Allah itu? Apakah untung kalau kita mengikuti bimbingan Allah? Itu semua tidak ada maknanya bagi Allah. Ketaatan kita tidak berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Kesyukuran kita tidak berpengaruh kepada kebesaran Allah. Dalam waktu yang sama, kekufuran kita, kemaksiatan kepada Allah tidak pernah mengurangi kemahabesaran Allah. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita semua, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
melalui ketaatan, melalui ketakwaan, melalui ibadah. Kita bersyukur. Itu li nafsi, kata Allah. Keuntungannya kembali kepada kita. Sementara ketika kita kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil. Allah tidak butuh ketaatan kalian kepada Allah. Allah tidak butuh makhluk. Mau semua kita mengingkari aturan Allah, Allah tidak pernah merasa dirugikan. Kenapa? Karena Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, ghaniyyun hamid, maha kaya, maha tidak membutuhkan al-alamin, makhluk-makhluk. Jadi hakikatnya keberadaan kita adalah karena Ar-Rahman, karena Allah yang maha kasih sayang. Allah menciptakan manusia. Apakah nanti dia menjadi manusia yang taat atau menjadi manusia yang kafir? Allah ciptakan saja. Karena apa landasannya? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah wasi'ur rahmah, azimur rahmah. Maha luas rahmat Allah, maha agung rahmat Allah. Maka setiap Allah menciptakan makhluk hidup, pasti Allah siapkan fasilitasnya untuk dia bisa hidup. Wa ma min dabatin fil ardi wala fis sama illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu hayawan melata, binatang melata, makhluk melata di muka bumi maupun di langit, illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah sudah siap menanggung rezekinya. Apakah orang-orang beriman saja diberikan rezeki oleh Allah? Tidak. Allah berikan juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena itu sudah Allah rezeki, sudah tanggungan Allah untuk memberikan. Saking luasnya rahmat Allah, Allah tidak pernah bunuh. Mau mukmin mau kafir, mau taat mau maksiat, Allah beri semua. Cuman perbedaannya, ingin Allah kita ini selamat bukan dunia saja, mendapatkan rahmat Allah bukan dunia saja, ingin terus tembus rahmat Allah sampai ke surga, maka Allah berikan petunjuk hidup agar kasih sayang Allah itu bukan hanya dunia saja, sampai surga. Maka kata Allah tadi pada awal ayat yang kedua, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah ajarkan Quran kepada seluruh manusia. Karena Quran ini universal, sistem hidup totalitas, miniatur dunia. Jadi kalau dunia ini berisi dengan segala persoalannya, kalau dunia ini berisi segala hukum-hukumnya, kalau dunia ini berisi segala rahasia-rahasianya, maka Al-Quranlah sebagai miniaturnya. Karena Al-Quran menggapai, mencakup seluruh tatanan kehidupan sejak Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Itulah makanya disebut Al-Quran. Makna Al-Quran adalah al-dhammu, menghimpun. Jadi makna lain dari Al-Quran adalah al-dhammu, menghimpun. Menghimpun apa? Paling tidak menghimpun huruf-huruf menjadi kata, menghimpun kata-kata menjadi frasa, menghimpun frasa-frasa menjadi kalimat, menghimpun kalimat-kalimat menjadi ayat, menghimpun ayat-ayat menjadi total satu mushaf Al-Quran. Itu makna Quran. Makna Quran yang lain adalah menghimpun seluruh tatanan kehidupan, seluruh suhuf-suhuf kitab-kitab yang pernah turun dari Nabi ke Nabi dihimpun kembali di dalam Al-Quran. Maka ajaran Nabi Adam alaihissalam diulang kembali, diwahyukan kembali kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Ajaran Nabi Nuh alaihissalam diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, seluruh ajaran Nabi-Nabi terhimpun dalam Al-Quran. Maka sering mengatakan wadhkur fi kitabi, fil kitab, wadhkur fi kitabi, wadhkur fi kitabi. Ya. Ingatlah pada kisah Nabi Ibrahim, ingatlah kisah Nabi Nuh,
Ingatlah pada kisah ini. Ketika Allah mengisahkan seluruh nabi, bersamaan dengan kisah itu Allah juga membawa kembali ajaran setiap nabi itu. Nah, oleh sebab itu untuk umat akhir zaman Allah sempurnakan ini ajaran final. Tibyanan likulli syai'in akan menjawab seluruh persoalan itu. Maka rahasia-rahasia alam yang diteliti oleh para ilmuwan di abad 19, di abad 20, di abad 21 seringkali bingung menganalisisnya. Banyak para ilmuwan sesudah menemukan hasil karyanya bingung menganalisisnya. Fenomena apa ini? Selalu merasakan fenomena baru yang belum ada teori-teori sebelumnya. Ketika Al-Quran datang kepada para ilmuwan barat itu, maka ternyata setiap mereka menghasilkan karya-karya ilmiah, hasil penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah, ternyata sudah difaktakan secara teoritis dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengandung fakta-fakta ilmiah yang sangat mengagumkan karena turun di masa sains dan teknologi belum maju. Tapi fakta ilmiahnya sudah diinformasikan. Maka ketika ilmuwan-ilmuwan akhir zaman kemudian melakukan penelitian, ternyata dikonfirmasi oleh Al-Quran. Sehingga banyak alhamdulillah sekarang ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan-ilmuwan di Soviet, ilmuwan-ilmuwan di berbagai wilayah Australia dan mana-mana, alhamdulillah sudah banyak masuk Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin fakta-fakta ilmiah ini sudah ada di zaman itu. Mungkinkah yang bernama Muhammad ini pernah menyelam di dasar lautan Mediterania, pernah menggali dalamnya gunung-gunung, pernah menelaah tentang adanya api di dasar lautan, pernah menelaah tentang berkurangnya oksigen makin ke atas, pernah menelaah, mengobservasi bagaimana proses rekayasa genetika di dalam tubuh manusia. Sampai seakurat itu. Dengan alat apa Muhammad yang ummi, yang tidak pernah kuliah, yang tidak pernah mengecam universitas, tapi memberi informasi-informasi yang ilmiah di abad di mana saya masih belum bangkit. Jadi kita merasakan didirikan kasih sayang Allah. Bukan hanya Allah menciptakan, tapi terus membimbingnya. Wa'allamal Quran, mengajari Quran untuk bimbingan hidup kita. Wa'allamahul bayan, diberikan kecerdasan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Diberi inteligensia. Inilah makhluk istimewa. Tidak diberikannya inteligensia pada makhluk lain. Kenapa sedemikian lengkap Allah berikan kepada kita ini? Sebelum kita tercipta, seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh kita sudah diciptakan. Kita hadir ke alam dunia memerlukan oksigen sudah ada. Kita hadir ke alam dunia memerlukan energi sudah disediakan oleh Allah SWT. Kita lahir ke alam dunia memerlukan udara, memerlukan angin, memerlukan air, semua sudah tersedia. Makanya Allah berulang-ulang mengingatkan kepada orang yang masih saja ragu akan kebesaran Allah, masih saja menolak akan rahmat Allah, masih tidak mau syukur atas nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harus bagaimana lagi aku, kata Allah, masih belum juga kalian mensyukuri nikmat Allah. Harus dengan cara apa lagi? Sedemikian Allah mengulang-ulang sampai 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang apa, kata Allah?
Harus dengan cara apa lagi supaya kita ini memiliki keluluhan hati, mau menerima kebesaran Allah, mau tunduk kepada Allah. Cinta Allah sudah habis-habisan kepada kita. Sanafrughu lakum ayyuhal thaqalan. Hei manusia, hei jin, sudah kami curahkan segalanya. Geus diketrukeun cek urang Sunda, sagala kabutuh maneh kurang naon kata Allah. Maka Ramadan ini adalah satu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita semakin ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah. Kul inni anallah. Sampai sedemikian Allah memperkenalkan dirinya. Qul, katakanlah wahai Nabi Musa, tentu kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sampaikan wahai Rasulullah kepada umatmu, ini anallah, ni akulah Allah, Rabbul alamin, ilahin nas, Rabban nas, malikin nas. Allah terus memperkenalkan kepada kita, akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah, dijadikan tumpuan, dijadikan tempat memohon, illallah, kata Allah, kecuali aku Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi adanya saum, adanya sholat, adanya ibadah-ibadah lain, itu supaya kita ingat Allah, kembali ingat Allah, kembali ingat Allah. Lalu apa keuntungannya? Sampai Allah terus, karena Allah sayang. Allah sayang pada kita. Karena dengan mengingat Allah, hidup ini damai, tentang tenteram. Hidup ini bahagia. Kan bahagia ini adalah harapan semua manusia. Jadi ketika kita beribadah, keuntungannya buat kita tidak hanya kasih sayang Allah saja, adanya salat, adanya siam, adanya ini dan itu, kasih sayang Allah supaya mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hakiki. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya zikrullah, mengingat Allah hajakan kami. Sebaliknya kalau kita jauh dari Allah SWT, Allah tidak rugi. Sebab Anda menjauh pun Allah tetap dekat. Allah tetap dekat. Aqrabu min hablil warid. Allah dekat kepada setiap manusia. Sekalipun manusia menjauh, Allah tetap dekat. Bukti kedekatan Allah itu apa? Setiap saat kita terus diberikan segala kebutuhan yang kita mau. Kita tidak pernah meminta. Seringkali setiap hari kita tidak pernah meminta kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Tapi Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Maka kedekatan itu maknanya Allah terus-terusan memberikan segalanya kepada kita, memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Tidak pernah berhenti Allah. Maka ada sifat yang kedua dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Aidaimur Rahman. Jadi Rahim Allah itu artinya Allah tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang. Kita tidur, Allah tidak tidur. Sebab kalau Allah tidur, jangan-jangan rahmat Allah berhenti. Kita di malam hari istirahat tidur, Allah tidak pernah tidur. Karena Allah akan melayani orang-orang yang berdoa, tahajud, memohon di malam hari. Kalau Allah tidur, siapa yang melayani doa-doa orang yang bangun di malam hari? Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk bekerja. Sekalipun wa ma lahum min ghulub wa ma 'alaihim min ghulub, Allah tidak letih bekerjanya, Allah tidak letih. Karena Allah tidak punya sifat letih. Untuk apa semuanya? Untuk apa terus Allah mendekat pada kita? Karena kasih sayang saja.
Padahal kita mungkin kurang syukur kepada Allah. Kita mungkin sering lupa kepada Allah. Tapi Allah tidak pernah lupa kepada kita semua. Itulah sebabnya Allah berikan fasilitas kita untuk mendekat diri kepada Allah melalui qiyamul lail, melalui siang di siang hari. Allah akan terus berikan bonus-bonus berupa ampunan, di samping juga berupa ketenangan hidup. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang masih beberapa puluh hari lagi kita bisa maksimalkan untuk lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ibadah baik di siang hari maupun di malam hari, agar kita kembali kepada muttaqin, hamba Allah yang bertakwa, yang tetap istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang menguntungkan pada kita, dan meninggalkan apa yang dilarang, itu pun menguntungkan kita semuanya untuk kepentingan kita, insyaallah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan jasmani rohani pada kita, kesehatan ekonomi pada kita, dan mudah-mudahan suasana kondusif di bulan suci Ramadan terus kita dapati selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.